Alhamdulillah Mbah, seperti yang kemarin Mbah Sariman rundingkan dengan saya. Tadi malam saya sudah bertemu atau menemui Eyang Munah, yang dimana informasi itu yang tahu cara untuk menyatukan dan tempat atau rangka dari keris Sigar Kaliaji itu Eyang Munah. Ternyata bukan Mbah Sariman. Siapa kalau bukan dia? Tadi ketika Eyang Munah menjelaskan, tiba-tiba ada makhluk masuk. Beliau bernama Hamdan. Eyang Hamdan. Oh, Hamdani. Apa kenal? Ya, saya kenal sama Hamdani. Wah, ya. Justru malah Eyang Hamdani yang menjelaskan kepada saya mengenai pusaka keris Sigar Kaliaji itu ya. Oh, malah beliau yang lebih tahu. Padahal beliau masih cucunya lagi ya. Iya, itu masih cucunya lagi, bawahnya lagi gitu, turunannya. Terus apa yang dia katakan? Seperti ini Mbah Sariman. Mungkin Mbah Sariman dengar pun kaget ya. Ya, saya tak tutup kuping biar nggak kaget. Jangan seperti itu. Ya nggak dengar apa-apa ya. Kita lagi mau menjelaskan kok. Ya, kamu tuh marah-marah terus sama saya tuh. Enggak, Mbah. Seperti ini Mbah. Bahwasanya di dalam keris Sigar Kaliaji itu adalah keris yang satu yang terbelah menjadi dua. Nah, Di setiap mata kerisnya itu ada angka 12. Ya. 12. Di sisi-sisinya kan Sigar menjadi dua. Dimana keris itu jika disatukan dari angka 12 itu menjadi 24. Nah, terus makna dari keris sigar yang artinya terbelah menjadi dua, kalih itu artinya dua, ya itu artinya wijaya, ji itu satu. Jadi maksudnya sigar itu terbelah dua, wijaya yang menjadi harus disatukan. Yang harus menjadi disatu. satu. maksudnya gimana toh? Maksudnya Eyang Wijaya Bantoro dan Dipa Wijaya itu harus disatukan. Hah? Itu bisa untuk mengalahkan Bedor Kampala ya. Oh, jadi keris itu melambangkan kedua wijaya yang terbelah menjadi dua gitu. Iya, Iya Mbah. Satu wijaya yang terbelah menjadi dua. benar. Dan diangkat 12 satu sisi dan 12 satu sisinya lagi, jika disatukan itu menjadi 24. Dan itu sudah tertulis jauh, dan katanya itu memang benar tanggal lahir saya 24. Saya disuruh untuk menyatukan Eyang Wijaya Bantoro dan Dipa Wijaya untuk mengalahkan Bedor Kampala. Nah, ini sebenarnya saya sudah memperkirakan ini dari jauh-jauh hari. Kenapa nggak ngomong dari kemarin yang? Saya takutnya perkiraan saya itu salah, membuat kamu tersesat. Kalau kamu terlalu terpaku kepada perkiraan saya. Ya, tapi kan jadi dapat pelajaran ya yang. Iya, tapi di sini, ntar kamu jangan banyak bicara, ini serius ini. Iya, Mbak. Ya. Ya. Wijaya Bantoro beserta adiknya itu adalah mempunyai kepribadian yang sangat berbeda, mempunyai prinsip yang sangat berbeda, di mana setiap makhluk di bumi ini, di jagat raya ini, mereka masing-masing mempunyai prinsip. Iya benar. Seperti dirimu dan dirimu itu mempunyai prinsip berbeda-beda. Ya, Itu akan sangat susah jika mereka berpegang teguh dengan prinsipnya masing-masing. Tapi jika memang ini jalannya, apapun resikonya, kamu harus tetap melakukan hal tersebut. Tidak ada salahnya kita mencoba. Kamu bicara dengan baik-baik Eyangmu. Nanti kalau nggak berani saya yang bantu. kemarin saya sudah minta izin kepada Eyang Wijaya Bantoro, tapi informasi dari Eyang Wijaya Bantoro tidak usah lah. Nanti jika mengaitkan dengan Eyang Dipa Wijaya harus ada tumbalnya, karena semuanya memerlukan Tumbal.
tumbal katanya yang. Di Pawijaya, di Pawijaya. Ini saya sengaja berangkat siang yang sore ini Ya. dengan harapan malam ini cepat selesai yang. Ya benar-benar. Gini, di Pawijaya itu dari dulu nggak berubah ya. Dia itu nggak pandang bulu siapa yang dihadapi, tua muda, kecil besar. Karena di Pawijaya itu sangat berpegang teguh dengan prinsipnya. Iya. Tapi apakah di Pawijaya itu tahu permasalahan ini? Ya tentunya tidak. Ya. Nah, siapa tahu jika dibicarakan baik-baik dengan Eyang Mujaya Pandolo, di Pawijaya akan tersentuh hatinya mengenai perbuatan baik kalian menghabisi sebuah kejahatan. Nanti saya bantu kamu bicara dengan Wijaya Pandolo. Berarti saya nemuin dulu yang Wijaya Pandolo aja. Ini ngomong apa adanya. Iya, kamu ngomong baik-baik. Tapi kamu nggak perlu, kalau kamu nemuin ini akan memakan waktu yang sangat banyak ini. Iya. Karena ini kita perlu cepat, Iya, bergerak benar. cepat. Bentar lagi maghrib ini. Iya. Sariman. Sebentar ya, tunggu saya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mujahidin? Apakah ada sesuatu hingga kau memanggil saya untuk datang ke tempat ini? Anakku, saudaraku, saya memanggil dirimu bukanlah tanpa ada apa-apa yang ingin saya katakan, melainkan sebuah hal penting yang diutarakan cucumu padaku. Hal penting apakah yang ingin kita bicarakan? Mengenai keris Sigar Kaliaji, di mana saya mengetahui arti dari keris tersebut. Apa yang kau maksud? Bukankah pusaka Sigar Kaliaji adalah pusaka yang digunakan untuk menghancurkan Bidor Kampala jika pusaka itu sudah dapat disatukan? Benar sekali. Akan tetapi di balik makna keris Sigar Kaliaji, apakah kau tidak mengetahui arti dari Sigar Kaliaji? Jujur saja, makna dari pusaka Sigar Kaliaji saya tidak mengetahuinya, karena sepengetahuan saya, Eyang Prabu atau Romo memberikan pusaka itu kepada keturunannya untuk sewaktu-waktu digunakan jika memang waktunya sudah tepat. Benar sekali. Sigar Kaliaji dibuat sedemikian rupa hingga menentukan waktunya. Dan sekaranglah waktunya Sigar Kaliaji berada di tangan yang tepat, yaitu cucumu sendiri yang bernama Kanang Setioko. Baiklah, jika kalian semua sudah mengetahui cara untuk menyatukan pusaka itu, lakukanlah segera, karena dengan kau atau cucu-cucuku menyatukan pusaka itu, maka kezoliman yang dilakukan oleh Bidor Kampala akan cepat terselesaikan. Akan tetapi tidak semudah itu, saudaraku. Biarkanlah cucumu menjelaskannya secara langsung kepadamu. Baiklah, silakan.
Coba jelaskan bagaimana cara untuk menyatukan pusaka itu. Siapa tahu saya dapat membantunya. Nak kenal. Iya, Yang. Silahkan jelaskan kepada kakekmu Wijaya Bantolo. Sebelumnya, Assalamualaikum, Yang. Waalaikumsalam. Maafkan cucumu yang keras kepala ini, Yang. Beberapa hari yang lalu memang benar saya mendapatkan surat dari Eyang Prabu. Surat itu saya bacakan dibantu oleh Yang Madri Kuntala, di mana isi dari surat itu untuk mencari pusaka Sigar Kaliyaji ke tempat Eyang Abdul Hamid. Setelah itu saya mendatangi beliau, terus beliau memegang satu, dan saya suruh menemui Eyang Abdul Maknan, beliau juga memegang satu. Ternyata pusaka keris Sigar Kaliyaji itu satu keris yang terbelah menjadi dua, ya, dimana Eyang Prabu titipkan ke dua buyut dan cucunya. Setelah saya mencari informasi bagaimana cara menggunakannya, ternyata pusaka itu tidak bisa digunakan terkecuali pusaka itu menjadi satu, ya. Dan alhamdulillahnya tadi malam Eyang Hamdani, mungkin Eyang Wijaya Bantolo mengenal beliau. Benar, saya mengenalnya. Beliau mengatakan keris pusaka Sigar Kaliyaji bukanlah hanya sekedar pusaka, itu mengandung sebuah makna. Jujur, dalam hati saya dari kemarin itu terjawab tadi malam, Eyang Wijaya Bantolo. Keraguan saya, masa sih iya Eyang Prabu menggunakan sebuah pusaka benda untuk mengalahkan Bedor Kampala. Dari pengalaman saya dari dulu, Eyang tidak mengajarkan untuk mempercayai sebuah benda yang mempunyai sebuah kekuatan yang sangat luar biasa. Tapi di sini ternyata benar apa yang menjadi terkaan atau unek-unek dalam hati saya, bahwasanya benda tetaplah benda, tapi benda yang saya cari, keris Sigar Kaliyaji, itu mempunyai sebuah makna. Sigar yang artinya terbelah menjadi dua, Kalih yang artinya dua, Ia artinya Wijaya, dan Ji itu satu. Dua Wijaya yang dijadikan satu untuk mengalahkan Bedor Kampala. Maksudnya di sini yaitu saya diutus untuk mempertemukan Eyang Wijaya Bantolo dan Eyang Dipa Wijaya agar menjadi satu jalan untuk menuntaskan permasalahan ini. Ya, mohon maaf banget ini Eyang Wijaya Bantolo atas kelancangan dan keras kepala cucumu ini. Sebenarnya yang dilakukan kalian semua tidaklah salah. Jujur saja, saya sendiri pun sangat senang jika memang maksud atau tujuan dibuatnya pusaka itu adalah untuk menyatukan saya dengan saudara saya. Tapi di sini itu akan sangat sulit, cucuku. Ya, memang beberapa hari yang lalu Eyang Wijaya Bantolo pernah mengatakan itu memang sulit. Tetapi saya belum mencoba, ya. Dan semakin saya yakin di setiap sisi yang terbelah menjadi dua itu ada tandanya yang bertuliskan angka 12 dan satunya lagi angka 12 yang jika dijumlahkan menjadi angka 24, dan pas di angka kelahiran saya yang 24 November. Mungkin saja yang jika memang Eyang Wijaya Bantolo mengizinkan saya untuk melakukan ini semua atas izin Gusti Allah, sesuatu yang mungkin terasa berat, mungkin sesuatu yang sangat tidak mungkin akan menjadi nyata terjadi, ya. Ya. Jika memang kalian semua mau melakukan hal itu,
Jujur saja, saya sangat senang sekali di sini. Jika memang keberhasilan itu akan datang pun, itu yang saya harapkan dari dulu. Tapi di sini perlu kau ingat, cucuku. Saya sudah pernah mencobanya berkali-kali. Tapi itulah watak dari adik saya. Dia sangat keras kepala. Dia sangat teguh, sangat kekeh memegang prinsip yang sudah dia jalani sampai saat ini. Saya di sini hanya bisa menghargainya sebagai adik saya. Begitupun juga beliau. Beliau hanya bisa menghargai saya sebagai kakaknya, akan tetapi tidak untuk kepercayaannya, tidak untuk keyakinannya. Jika memang Hyang Wijaya Bantolo mengizinkan saya untuk menemui beliau dengan segala resiko yang pernah Hyang Wijaya Bantolo katakan kepada saya siap, Hyang. Saya hanya menunggu perintah dari Hyang Wijaya Bantolo saja. Kapan waktunya, jika memang bisa dilakukan secepat mungkin, malam hari ini mungkin, saya akan berangkat malam hari ini juga, Hyang. Jika memang kalian mau mencoba, meyakini, atau ingin berbicara kepada Dipa Wijaya, saya akan mengizinkannya. Tapi berhati-hatilah. Karena jika Dipa Wijaya sudah tidak menyukai makhluk yang datang kepadanya, dia akan berbuat sesukanya. Tapi saya yakin Dipa Wijaya tidak akan melukai kerabat atau keluarganya sendiri. Tapi saya tidak tahu. Apapun bisa terjadi jika amarah sudah ada di dalam diri kita. Untuk memberi kepercayaan kepada saudara sendiri itu sangatlah sulit, cucuku. Sekarang saya ingin bertanya kepadamu. Kau memiliki berapa saudara? Saya 6 saudara, Hyang. Saya ingin bertanya, apakah dari ke-6 saudaramu itu memiliki kepribadian atau keyakinan yang sama? Untuk masalah keyakinan, insya Allah kami sama, Hyang. Atau mereka memiliki pendapat yang sama? Untuk masalah mengenai pendapat dalam menjalani hidup, tentunya kami berbeda-beda, Hyang. Lalu, dari ke-6 saudaramu itu, apakah dirimu mampu menjelaskan agar mereka semua satu pendapat dengan dirimu? Mereka semua mengetahui apa yang kau jelaskan. Ya, kembali lagi kepada dasar manusia, Hyang. Bahwasanya jika memang mempunyai watak dan perilaku yang menurut beliau itu sangat benar, beliau tidak akan pernah tergoyahkan terhadap prinsipnya, Hyang. Ya, itulah watak yang dimiliki oleh saudaraku Dipa Wijaya. Seburuk-buruknya beliau, saya pun masih menghargainya. Dia juga menghargai saya, walaupun di sini kita tidak akan pernah bersatu. Jangan mengatakan seperti itu, Hyang. Kita berharap saja, Hyang. Semoga saja Dipa Wijaya dapat mendengarkan apa yang kau katakan. Selayaknya saudaramu. Mungkin saudaramu tidak akan pernah mendengarkan apapun ataupun mendengarkan nasihat dari dirimu. Akan tetapi bisa saja saudaramu itu disadarkan oleh orang lain. Sama halnya Dipa Wijaya. Dipa Wijaya tidak bisa mendengarkan apa yang saya ucapkan. Tapi
Semoga saja Dipa Wijaya dapat tersadar melalui pembicaraan atau nasihat dari dirimu. Akan saya coba menggunakan versi saya yang saya di sini. Jika ditanya kapan waktu untuk bertemu dengan saudaraku Dipa Wijaya, kapanpun jika memang waktunya itu sudah tepat, saya akan siap melakukannya. Alhamdulillah. Saya pun sangat berharap saya itu dapat bersatu dengan Dipa Wijaya. Tapi entah mengapa sampai detik ini kami itu sama-sama sangat keras kepala. Bahkan Romo sendiri pun tidak bisa menyatukan kami berdua. Jika memang Eyang Wijaya Bantolo memberikan tugas kepada saya untuk menemui beliau, tunjukkan saja tempatnya beliau ada di mana. Baiklah, akan saya beritahu tempat di mana beliau berkediaman. Petilasan itu yang benar, di sebuah petilasan. saya pernah datang ke petilasan itu beberapa bulan yang lalu. Saya sempat datang ke situ ya. Ternyata beliau berkediaman di situ. Benar. Apakah beberapa bulan lalu ketika kau datang ke tempat itu bertemu dengan Dipa Wijaya? Saya tidak, saya hanya datang duduk, terus saya baca di situ ada tulisannya petilasan Lemah Jang itu yang. Kalau saya dengar ada juga yang mengatakan itu Subali ya yang. Sebuah tempat itu bisa berbeda-beda di mana mereka menyebutkannya. Kalau di tulisan Lemah Jang yang, kalau bapak saya mengatakan itu Subali, daerah Subali. Mungkin ayahmu mengenal dengan sebutan itu, dan di daerah tempat itu memang namanya itu petilasan Lemah Jang. Baiklah yang, akan saya coba untuk menemui beliau. Terus nanti jika apapun hasil yang saya dapatkan, akan saya katakan kepada Eyang Wijaya Bantolo. Syukur-syukur nanti beliau mengerti apa yang saya inginkan dan bisa mempertemukan Eyang Dipa dengan Eyang Wijaya. Baiklah, saya akan siap kapanpun jika saya waktunya untuk dipertemukan dengan saudara saya. Ya. Tapi sebelumnya mohon maaf yang, mungkin caranya menggunakan cara saya yang. Silakan. Apapun yang ingin kau lakukan silakan. Yang terpenting di sini, salinglah menghormati, saling menghargai. Jaga dirimu baik-baik. Saya tahu watak dari Dipa Wijaya. Nggih yang, insya Allah yang. Apakah saya pantas langsung menyebutkan bahwasanya nama saya ini dengan keturunan ini ya? Silakan, itu kau bisa bawa sesuka dirimu. Bagaimana enaknya kau berbicara dengan beliau. Baiklah yang, saya ucapkan matur sembah nuwun yang atas izinnya. Dan Mbah Sariman, matur suwun Mbah Sariman. Terima kasih Mbah Sariman. Terima kasih Mbah. Mbah Mujahidin, yang Mujahidin. Yang Mujahidin. Nanti setelah baca maghrib saya langsung meluncur ke sana ya. Baiklah, lakukanlah ibadahmu. Waktunya telah tiba. Baik yang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pripun Pak Sariman? Hah? Gimana? Udah dengerin semua? Sudah yang? Enggak pada tidur toh? Enggak yang. Mbah. Tahu jawabannya apa? Ya saya diizinkan untuk menemui Eyang. Ya enggak perlu lama-lama. Malam ini juga kita mundur ke sana. Saya Baik. dampingi kalian. Woi siap. Ayo siap, Bah. Oke? Oke. Siap, Bah. Ya sudah. Kalian Sholat dulu. beribadah dulu. Ya. Oh ya. Sudah waktunya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Baik teman-teman, alhamdulillah setelah kita bicarakan dengan Eyang Wijaya Bantolo, Eyang Wijaya Bantolo mengizinkan dan sangat mengerti itu. Oh ya, belum pembukaan ya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan depan. Kami sengaja berangkat siang teman-teman karena mungkin ini adalah kita tidak memiliki banyak waktu, kita harus cepat-cepat ya. Kami harapannya dengan berangkat lebih awal ini kita bisa menyelesaikan pembicaraan dan strategi kita di malam hari ini langsung selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, silahkan melakukan ibadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Selamat melakukan ibadah maghrib ya. Jangan lupa skip saja kalau belum beribadah kalau menonton video ini. Yuk kita langsung ambil air. Air. Kita butuh dulu Mas. Yuk, bismillahirrahmanirrahim.